Halo, gimana Kakak Hiro? Aku mau mengundang Ko Ruben ke rumah, tapi tadi katanya pengajian kan. Masih ada nih. Oke, naik yuk. Kakak Hiro naik yuk. Accept. Aku mau ke rumah kakak, mau numpang makan. Aku ada empek-empek merpati. Oh iya, Tadi tapi di atas jam 8 nggak apa-apa. Meeting aja dulu. aku suguhin empek-empek, semua pada bilang enak, Hmm, berkah. Emang enak sih, nggak beres-beres, emang enak. iyalah. Oh, tapi bukan. Oh, itu kemarin taekwondo ya. Aku pesen tekwan sama empek-empek semua. Oh, di tempat yang sama. Oh iya, enak sih kemarin enak. Ininya, taekwondonya. Enak, aku kirim ke teman-temanku juga. Teman-temanku bilang pada enak, ineke, bahkan minta nomor handphonenya aku udah kasih. Ya iya. Jadi berkat untuk orang lain juga ya kayak. Ya karena memang enak. Kalau nggak enak juga nggak mungkin aku referensiin Koko. Iya 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 iya. Memang enak. Kadang kan aku sama teman-teman suka bikin acara di rumah. Kayak begini nih, aku kan karena ada Naira, aku full meeting di rumah. Enak, tinggal goreng, nyuguhin, praktis. Oh, terus berarti kakak nggak keluar lagi ya? Enggak, aku ada di rumah. Ya sudah. Ada apa ini? Perang-perang. Perang apa Koko? Perang yang tidak pernah usai. Ya udahlah, nggak apa-apa. Itu biasa itu. Yang penting aku pertegas di sini. Koko kan lagi speak up tentang perbazaran. Koko sama aku sepakat ya bahwa perbazaran ini sangat bahaya. Kalau memang ada dalangnya, aku juga menunggu. Karena kan aku nggak bisa memaksa melihat barang bukti apa yang Bu Heni punya. Tapi kalau kata Bu Heni memang dia ada buktinya, ya kita doakan memang sesuai harapan. Kalau memang ada dalangnya, segera terungkap. Aku sendiri kan nggak bisa maksa. Mana, mungkin banyak pertimbangan. Takut nanti mungkin barang bukti itu nggak boleh tersebar. Mungkin kalau aku lihat, takutnya kan aku mulutnya begini ya. Takut aku dar-der-dor nyerang si dalang ya. Mungkin begitu ya. Ya kalau Mungkin ambil positifnya ya kayak. iya, kan kalau misalnya aku memang udah tahu ada dalang, kan aku nggak mungkin bilang inisial. Kalau udah ada kepastian memang aku lihat, pasti aku sebut namanya kok, gitu kan. Tapi ya mari kita sabar menunggu, kita hormati proses hukum yang sedang diperjuangkan oleh Bu Heni. Buat teman-teman, nggak bisa kalian itu berpikir kalau aku tuh beribut lah, berantem lah sama Bu Heni. Aku nggak ribut, nggak berantem. Aku komunikasi masih baik, masih bagus. Gitu. Nah, kalau saya sih, kalau seandainya orang itu deket itu biasanya itu tidak sungkan untuk menyampaikan segala kita punya pendapat gitu Kak. Justru kalau tidak akrab kan kita ngapain juga kita apa saling tukar pendapat kan begitu. Terus kadang-kadang kan netizen ini ikut campur. Udah dijelasin sama Bu Heni yang paling banyak di buzzer dihina Dina itu aku loh. Betul. Aku loh bedanya. Hinaan mereka itu. Kalau kalian lihat tuh di radar seleb ya. Radar seleb itu paling banyak itu muka aku yang dibully. Ya. Reza, Sela, sama Bu Heni. Tetapi buat aku memang tidak terdampak ke usaha aku. Ulahnya si buzzer-buzzer ini. Tapi buat Bu Heni, buat Reza, buat Sela, ya sangat besar dampaknya gitu. Jadi kalau kalian bilang ikut campur, hey kalian, kalau aku nggak dibully juga di situ, mana lah aku. Apalagi sekarang aku udah males. Tapi memang kan kayak kakak itu kan COVID kan tidak capek-capek memang untuk melawan para ini ya, para haters ya. Kan kalau capek itu maunya mereka kan. Iya. Coba dari awal Koko ikutin ya. Itu benar-benar keinginan mereka itu aku tuh capek bersuara. Karena kalau aku capek mereka menang di atas angin. Nggak bisa kalian, nggak bisa. Aku akan terus bersuara tentang ini semua sampai para pengusaha skincare berjualan skincare kayak dulu lagi. Salah siapa gue dibawa-bawa.
Coba kalau gua nggak dibawa-bawa, kalian nggak bakal bisa diganggu sama si Nepos ini. Luar biasa. Jadi mamam lah kalau Nepos ini tiap hari keluar. Tuh, aku tuh nggak sukanya gini nih kalau duduk di depan nyamuk. Satu Enggak dua. lah. Ya memang nyamuk, cuman kalian yang nggak pernah pergi ke rumahnya Kafit ya. Rumahnya Kafit itu ya mungkin masih banyak ya rumah yang lebih bagus, tapi menurut saya ya rumah Kafit itu enak banget gitu. Aku kalau nanti suatu saat Amin jadi orang kaya mau kayak tipe-tipe rumah Kafit gitu. Karena aku nggak suka yang terlalu Eropa-Eropa memang Kak. Koko, kita jangan berdoa jadi orang kaya, kita berdoa jadi orang yang cukup. Mau bikin rumah ada, mau jalan-jalan ada, cukup Iya, aja, cukup memenuhi keinginan kita, ya. iya. Amin. Dan baju begitu mulu, begini tapi alo, bukan Shopee. Anjir, so flexing. Oh sih. Tunggu, Kak Fit, ini gua rekam ya, ini gua rekam. Menurut Kak Fitri, bagaimana kasus Ruben dengan SW? Setelah sekian lama aku tidak ingin berkomentar tentang ini, tapi semakin hari kan semakin jauh ya, nggak selesai-selesai. Teman-teman, ini mohon maaf dulu ya, mohon maaf dulu aku juga mohon maaf ke Sarwenda, bukan aku mau ikut campur urusan Sarwenda sama Ruben. Tetapi perlu kalian tahu, sebelum keonaran ini terjadi, aku itu udah ada di dalam perselisihan mereka berdua ini. Dengan tujuan, siapa tahu jangan kalian juga bilang aku ini Mista Bayun. Karena memang aku dimintain pendapat dari hampir 2 tahun kali ya kok. Aku lupa deh tepatnya. Tapi keributan tentang anak, aku ininya anak ya. Tentang anak ini memang sudah terjadi lama ya. Aku udah coba memberikan pendapat dari sisi aku ya sebagai seorang ibu. Memang berat untuk kayak kita berpisah itu yang paling kita pikirin kan mental anak. Gitu Betul. kan ya. Tetapi ada keegoan di dalam hati siapapun itu ingin paling dibilang paling sayang dan paling disayang sama anak. Itu Betul. kalian jangan pungkiri itu. Nah, mungkin ini yang terjadi. Nah, lagi-lagi biasanya ini aku, contohin aku ya. Anak-anak yang broken home itu kadang-kadang mereka itu suka playing victim. Di depan ibunya bilang apa, di depan bapaknya bilang apa. Gitu ya. Ini ngomongin aku ya. Makanya aku mau ngasih pendapat itu begitu. Tapi pada akhirnya kita ini sebagai orang tua yang harus lebih bijak untuk bersikap. Sebagai orang tua lebih bijak juga harus bersikap. Karena pada saat itu aku membaca keputusannya pengadilan itu, Koko Ruben itu mendapatkan jatah sekian hari. 3 hari. Nah itu sekian hari. Gitu 4 kan hari. ya. Oke. Setelah itu tidak bisa didapatkan oleh Koruben dengan alasan mungkin anak-anak lebih nyaman tinggal di rumah. Kalau nggak salah kurang lebih waktu itu begitu ya. Oke, Koruben bilang ke aku, nggak apa-apa Kak, anak-anak nggak bisa nginep, minimal aku boleh ngajak main kalau di weekend gitu kan ya. Betul. Setelah itu ya mereka balik lagi ke rumah ibunya. Oke. Akhirnya itu pun udah aku sampaikan. Tetapi dari pihak Wenda ngasih jadwal anaknya les nak ninu banyak lesnya. Ini ya, ini teman-teman kurang lebih begini, aku minta maaf sama Wenda ya. Banyak lesnya ini itu. Oke, Koruben bisa mengerti itu juga. Bisa oke. Jadi pada tahap yang ya udah jadi ada waktu buat aku itu kapan. Terserah deh sebisanya bagaimana. Itu juga Koruben udah nyerah tuh waktu itu udah pada posisi itu. Nah, kalau kalian pernah lihat beberapa kali Koruben ngajak anak-anaknya main. Nah, itu atas dasar pertabayunan aku tuh waktu itu dikasih pergi, dikasih ajak main, boleh ini gitu-gitulah. Tetapi kan aku juga bukan orang yang tiap hari harus memperhatikan dan harus ikut campur juga urusan mereka, Koko. Betul. Ya kan? Sampai pada akhirnya
yang puncaknya itu terjadilah live jualan bla bla bla, dan aku juga kan nggak mengikuti. Sampai akhirnya Koko Ruben ngirimin aku penggalan yang masalah uang segitu, bla 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 bla. Nah, itu menurut aku juga pada akhirnya tidak bisa membela Wenda lagi. Karena Oke. menurut aku di ekonomi kita yang lagi sulit begini, dan ada kata-kata itu tentu akan menyakiti semua hati orang yang dalam keadaan tidak baik-baik aja ekonominya. Itu kan? Betul. Nah, kalau perkara nafkah dan lain-lain, ya memang aku melihat karena Ko Ruben datang ke rumah aku itu dengan membawa setumpuk bukti apapun pengeluaran anak-anak itu dibayar, di reimburse. Itu ya, Betul, betul. ininya di reimburse. Dari urusan makan, buah, yang katanya plastik Sarang burung, apa, bensin 89 sama tol 89 juta. ya pokoknya intinya yang aku lihat memang Ko Ruben bertanggung jawab untuk kebutuhan anak-anak, even though dia nggak mendapatkan haknya ketemu anak-anak. Ini ya teman-teman ya, ini aku minta maaf sama Wenda ya, aku kan nggak bisa bohong. Ini yang benar, ini setahun lalu sudah terjadi ya. Nah pada akhirnya aku nggak tahu kenapa, mungkin aku lebih banyak ngasih masukan, udahlah kasih aja lah, anaknya kasih aja. Oke, sampai pada akhirnya ada persyaratan apa ya? Ya boleh pergi dengan catatan ya anak-anak nggak nginep, terus mobil harus bersih, bla 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 bla. Aku sudah sampaikan juga ke Ko Ruben. Udah. Nah, aku nggak tahu kenapa sampai akhirnya ini jadi viral begini terjadi. Sebetulnya Ko Ruben itu udah pada tahap pasrah. Kadang-kadang waktu bulan puasa, kalau kita habis sahur, dia nggak tidur lagi, nunggu sholat subuh tuh suka ngobrol sama aku kan. Ya sudah kok, ini ujian lu. Ya mudah-mudahan doain aja, dimanapun anak-anak, nggak bakal bisa mereplace lu sebagai bapaknya. Kita bilang gitu. Iya kak, ya sakit kak, aku bagaimana, aku kalau kangen sama anak-anak sampai dia pergi ke panti asuhan. Dia cerita tuh waktu itu. Ya, Aku betul. sekarang kalau aku rindu sama anakku, ya udahlah, aku pergi aja ke panti asuhan. Itu waktu itu pelampiasan dia untuk apa ya, kayak menghapus rasa rindu dia ke anak. Gitu. Itu aku sih sebetulnya menyayangkan keributan ini terjadi. Anyways, ini kan sudah terjadi nih, Koko ya. Anak-anak juga udah tambah besar. Tapi netizen harus tahu, kita harus melihatnya dengan fakta. Kalau anak-anak itu dekat ke Ruben, tidak ada kebencian anak-anak itu terhadap bapaknya. Betul. Tidak ada penolakan. Kalau anaknya nggak mau, ini itu. Mungkin kalau aku bisa berpendapat, namanya anak-anak. Kalau misalnya lagi asik-asik main karet, main bola, nonton apa gitu ya, ada teman-temannya. Kalau misalnya jadwalnya ketemu bapaknya, harusnya sebagai ibu nggak bisa. Ini jadwal kamu ketemu bapakmu. Betul. Karena kan di dalam kendali ibunya. Itu yang aku sebetulnya sudah pernah katakan juga ke Wenda. Tapi alasannya Wenda, aku nggak mau kak, anak aku nggak mau. Kalau mau, Ko Ruben ya WA sendiri ke anaknya. Itu pun sudah dilakukan, gitu kan ya. Kadang-kadang mungkin anaknya nggak pegang handphone, mungkin nggak balas. Akhirnya nggak jadi ketemu. Ini sebetulnya masalah yang udah numpuk, akhirnya ngegelegar seperti sekarang, Koko Hiro, gitu. Betul. Itu pokoknya kurang lebih begitu ya. Ini Doni ke Lemang Real ya. Aku menyatakan yang seada-adanya, dan aku kadang-kadang nemenin Ko Ruben ngobrol itu bisa berjam-jam cuman untuk ya udah lu tumpahin aja deh ke gundahan hati, kekesalan, sampai dia pagi bangun, sampai dia sampai ke tempat syuting apa Brownies kalau nggak salah ya. Kalau udah syuting ya udah selesai ngobrolnya. Gitu. Pokoknya intinya gitu ya. Aku mendoakan karena ini udah menjadi perdebatan di publik juga. Ya aku kalau boleh saran ke Wenda, sudahi bikin opini-opini, penggiringan opini yang akhirnya nanti menjadi gorengan baru buat memperpanas keadaan. Aku belum nonton podcastnya dengan Denny Sumargo. Densu, tetapi ada penggalan yang akhirnya
digiring lagi, menurut aku nggak menguntungkan buat posisi dia gitu. Betul, Kak Fit. Jadi maksudnya biar sebenarnya udah cukup diam, selesaikan baik-baik sih. Kalau saya sih begitu. Betul. Jadi udah berapa kali meminta maaf kan, tapi menurut saya meminta maaf itu tidak tepat sasaran. Aku pikir kemarin di Denny Sumargo yang ngomong gitu, ayah aku minta maaf dengan segala kerendah hati. Jadi nggak usah menurut saya maksudnya nggak usah skill eh, punya siapa yang lebih punya gitu kan uang gitu. Tapi gitu sih.